G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan peristiwa berdarah yang sulit terhapus di ingatan setiap generasi, di mana pada peristiwa tersebut banyak yang menjadi korban, hingga sampai pada peristiwa pahit, di mana para petinggi TNI Angkatan Darat kala itu terbunuh oleh para pengikut PKI. Peristiwa tersebut dimotori oleh Dipa Nusantara ID atau lebih dikenal dengan sebutan DN Aidit. Sebelum menonton lebih jauh, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menyaksikan konten-konten Smart Education. Nice. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Bila melihat dari sejarahnya, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominannya ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Kala itu dikenal dengan sebutan Nasakom. Ideologi ini berlangsung sejak demokrasi terpimpin diterapkan sekitar tahun 1959 sampai 1965 di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam perjalanan era ini, terlihat hubungan yang sudah tidak harmonis antara TNI dan PKI, di mana semakin menguat saat itu kesehatan Soekarno sudah mulai tidak membaik, sehingga diduga disitulah titik api yang semakin membara antara TNI dan PKI. Gerakan ini menimbulkan kecurigaan terhadap kaum anti-komunis, terutama di kalangan para elit politik pada masa itu. Di tengah situasi tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa yang dipimpin oleh Kolonel Untung memimpin sekelompok pasukan untuk melaksanakan aksi bersenjata di Jakarta yang dikenal dengan G30 SPKI. Mereka melakukan aksi penculikan para petinggi TNI Angkatan Darat yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan. Adapun daftar jenderal yang terbunuh pada saat itu yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya korban ini diduga dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Namun dalam peristiwa ini, satu jenderal yang selamat yaitu Abdul Haris Nasution. Walaupun demikian, putrinya yang bernama Irma Suryani dan ajudan yang bernama Letu Pierre Tendean menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Gerakan ini semakin meluas hingga di Yogyakarta, di mana Kolonel Katamsol dan Letkol Sugiono ikut menjadi korban dalam misi ini. Tidak hanya berakhir di situ. Setelah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap para TNI Angkatan Darat, PKI diduga mengambil alih Radio Republik Indonesia, di mana di sana dibuat sebuah informasi dengan nama Dekrit Nomor 1 yang menyatakan bahwa G30S adalah suatu upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang mengambil alih negara. Namun, TNI tidak tinggal diam. Mereka melakukan misi pemberantasan pemberontakan G30 SPKI, dimulai dari penetralan pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Berikutnya, Pak Soeharto kala itu menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo merebut kembali RRI yang sempat dikuasai oleh kelompok PKI. Ketika gerakan itu berhasil, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pasukan G30 SPKI. Selain itu, Soeharto mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Selain itu, berdasarkan informasi dari polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira tinggi TNI yang telah gugur di Sumur Tua yang dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Sehingga pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah tersebut diangkat dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan para petinggi TNI yang telah gugur ini diberi penghargaan dengan sebutan sebagai pahlawan revolusi. Semoga peristiwa kelam ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bangsa Indonesia
agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membelah bangsa ini. Semoga Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan. Demikian sejarah singkat tentang gerakan 30 SPKI. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia menonton sampai akhir video. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Salam Smart Education!